Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadata man huwa khairu maqaman wa ahsanu nadiyah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarim kibaru wa sabiyah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Nabil Karim wa nahnu ala dzalik minasyahidin wa syakirin. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita masih mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala di tengah suasana bulan suci Ramadan. Semoga amalan-amalan kita selama bulan suci Ramadan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan balasan pahala berupa ampunannya serta surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Pemirsa yang berbahagia, salah satu yang membuat Ramadan itu istimewa adalah karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran memiliki gelar Al-Karim, sehingga kita sering memberikan penyebutan Al-Quranul Karim. Al-Quran itu mulia, dan betapa besar kemuliaan Al-Quran itu sehingga apapun yang menempel padanya akan ikut mulia. Tidak percaya? Ayo kita kaji sama-sama. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Bumi adalah satu di antara banyak sekali benda-benda alam semesta. Namun di antara semua benda-benda alam semesta itu, Allah hanya memuliakan bumi. Allah mengatur sedemikian rupa posisi bumi sehingga sangat-sangat tepat, sangat seimbang. Hanya di bumi kita akan mendapati yang namanya air dan mendapati juga yang namanya pepohonan. Ini adalah nikmat yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bumi, karena bumi bersedia menerima amanah, yakni Al-Qur'an. Malaikat Jibril, karena beliau alaihi salam bersedia mengemban amanah membawa Al-Qur'an kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihissalam pun juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi apa? Menjadi Ruhul Amin. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazzala bihil Ruhul Amin." Kami turunkan Al-Qur'an itu dengan perantaraan Ruhul Amin. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Malaikat Jibril karena beliau bersedia membawa wahyu Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Malaikat Jibril mendapatkan kemuliaan dengan gelar Ruhul Amin. Apalagi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan semua benda-benda mati, entahkah itu kertas, apakah tulang binatang atau mungkin kulit, semua itu akan berakhir di tempat sampah. Tapi ketika di atas kertas itu tertulis Al-Quran, ketika di dalam tulang belulang itu terukir huruf-huruf Al-Quran, atau ketika kulit-kulit binatang itu terukir ayat-ayat Allah,
Atau bahkan mungkin kulit binatang itu hanya menjadi cover dari Al-Quran. Allah muliakan. Kita lihat perilaku hamba-hamba Allah yang memuliakan Al-Quran. Dia simpan mushafnya dengan sangat baik. Dia berikan wangi-wangian. Ketika diambil, dipegang dengan penuh hormat, dicium. Kertas, tulang belulang, kulit binatang ikut mulia karena melengket Al-Quran kepadanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang di dalam dadanya terdapat hafalan Quran, yang setiap lisannya basah dengan ayat-ayat Quran, Allah muliakan. Kelak di akhirat, di dalam surga, Allah perintahkan hamba-hamba Allah ini, Iqra, bacalah. Posisimu adalah ketika engkau telah selesai membaca Al-Quran. Posisi apa ini? Derajat kemuliaan di dalam surga, kemuliaan di antara para penghuni surga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian agungnya Al-Quran sehingga apapun yang melengket padanya juga ikut mulia. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak berhubungan langsung dengan Al-Quran pun akan ikut mulia. Contoh, orang tua yang anaknya menghafal Al-Quran, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diridhoi Al-Quran hafalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sepasang mahkota kepada si penghafal Al-Quran ini. Ini 2 mahkota, sematkan kepada kedua orang tuamu. Orang tua itu pun disematkan mahkota oleh anaknya yang menghafal Al-Quran. Lalu mahkota itu memancarkan cahaya. Lalu kedua orang tua tadi itu pun wajahnya bersinar terang laksana bulan purnama, sehingga seisi penghuni surga cemburu. Duhai, amalan apa gerangan yang membuat engkau sangat indah, cahayamu sangat cemerlang? Kata kedua orang tua itu, anakku, dia hafal Quran dulu waktu hidup. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa Al-Quran itu mulia dan apapun yang melengket padanya juga akan mulia. Maka tidakkah kita ingin mendapatkan kemuliaan dengan hidup dengan Al-Quran? Tidakkah kita ingin masyarakat kita akan mendapatkan kemuliaan dengan cara hidup dengan Quran? Tidakkah kita, bangsa dan negara kita, mendapatkan kemuliaan karena hidup dengan Quran? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat yang menerapkan Al-Quran, yang hidup dengan Al-Quran, yang menjalankan Al-Quran, akan dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah mencatat bagaimana penduduk kota Madinah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Bukan siapa-siapa penduduk kota Madinah itu, tapi ketika mereka menerapkan Al-Quran, ketika mereka hidup dengan Quran, ketika mereka menjalankan Al-Quran, apa yang terjadi? Sebidang tanah di Jazirah Arab, dari kota kecil kota Madinah, berubah menjadi sebuah imperium yang sangat besar, menguasai 2/3 dunia selama 13 abad, merasakan kemuliaan di antara bangsa-bangsa yang lain. Kenapa? Karena mereka hidup dengan Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah mungkin makna dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard."
jika sekiranya penduduk bumi, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa semuanya, menjalankan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, menerapkan Al-Quran, lafatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barokatin, barokah dari langit dan dari bumi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita muliakan Al-Quran, kita hidup dengan Al-Quran. Satu kemuliaan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak hidup dengan Al-Quran. Satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup untuk menunjukkan kepada kita betapa mulianya kita hidup dengan Al-Quran. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hum ahlullah minan nas. Ada keluarga Allah dari golongan manusia. Pemirsa, kok bisa ada Allah punya keluarga? Bukankah Allah tidak beranak? Bukankah Allah tidak berkeluarga? Tapi kenapa Allah punya keluarga? Kata Rasulullah, hum ahlullah minan nas, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Adalah keluarga Allah dari golongan manusia adalah ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Maka daripada itu, mari kita hidup dengan Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita mentadaburi Al-Quran, kita mempelajari, kita mengamalkan, kita mendakwahkan, menyebarkan, menerapkan Al-Quran, agar kita menjadi ahlullah khassatuh, menjadi keluarga Allah dan orang istimewanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.